Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan pengukuran poligon. Karena sebelumnya kan sudah ya kita melakukan perhitungan di situasi ini nih, hasilnya udah. Nah, sekarang kita menghitung poligon. Cuma kalau yang situasi kan ada banyak ya, tapi kalau di poligon ini kita cuma pakai data yang dari alat ke target yang ini yang merah. Jadi yang merah aja nih kayak gini. Terus kita copy ke bawahnya nih. Nah, ini udah. Terus langkah pertama itu kita hitung dulu nih jumlah si sudut horizontalnya. Nah, kita jumlahin. Nah, ini tuh hasilnya eh, harus salah. Ini tuh kita pakai rumus, misalnya kan ini ada 7 ya, ada 7 alat nih. Kita pakai rumus n min 2 dikali 180. Nah, itu hasilnya 900. 7 dikurangi 2 dikali 180 itu 900. Sementara total dari sudut horizontal kita itu 899,99 itu ada selisihnya 0,01. Nah, jadi langkah pertama yang kita lakuin itu kita harus mengoreksi si nilai ini jadi harus sama kayak ini harus 900 nih. Langkah pertamanya itu nih ini ada B koreksi. Kita cari dulu nilai ini B koreksi itu 92,81 dari mana? Kita sebelumnya ini udah buat gambar di AutoCAD. Nah, ini kalian bisa hitung pakai dimensi ya, pakai sudut dalam ini. Ini tuh sudut dalam, nih sudut dalam. Kalian hitung aja pakai ini, pakai angular. Nah, hasilnya itu segini 92,81. Nah, kalau udah kita taruh dan yang di ini yang kedua 347 juga sama. Caranya kayak tadi. Nah, ini sudah dicari semua. Ada 1 2 3 4 5 sampai dan seterusnya sampai 7. Oke, selanjutnya itu eh, kita jumlahin dan hasilnya itu harus 900 tuh, harus 900. Kalau udah kita cari ini alfa awal ini 286,98 itu dari mana? Nah, ini tuh A1 A2 ya atau A awal. Itu didapat dari ini nih. Nah, ini kalian bikin dulu ini ke arah utara, lalu kalian bikin lagi sama kayak tadi pakai dimensi dan pakai angular yang ini. Udah dapet tuh hasilnya 286,98. Terus kita taruh di sini. Nah, gimana sih untuk yang ke bawah-bawahnya ini? Nah, ini itu turunan dari ini. Nih, kita lihat tuh. Turunan dari ini. Jadi si nilai ini itu kalian kurangi 180 ditambah si B koreksi hasil kalian yang tadi itu. Jadi hasilnya gini. Yang ini juga sama. Yang hasil tadi dikurangi 180 ditambah B koreksi. Ini yang ini tuh. Dan seterusnya sampai bawah. Kalau udah bawah gimana? Kalau udah bawah, nah yang nilai paling bawah itu dipakai untuk yang paling atas ini. Nah, ini tuh hasilnya jadi segini. Nah, kalau udah kalian hitung ini nih radiansnya. Oh, tapi sebelum itu kalian kalau mau ngecek ini hasilnya harus sama ya. Misalnya ini 296,98 sama min 73,02. Nah, itu konsepnya sebetulnya sama aja. Dan nantinya hasilnya bakal sama nih, misal nih, ini ada radians P78 dan tapi nanti buat ngitung ininya tuh yang kalau yang ini tuh pakai sin dan ini pakai cos hasilnya sama gitu. Bakal sama. Nah, terus buat si sudut vertikalnya ini itu dari mana? Nah, ini ada rumusnya. Jadi kalian jumlahin sudut vertikal yang udah kalian cari tadi itu ada jam menit dan detik, lalu kalian taruh di sini. Nah, ini dibagi 60 dibagi 3600. Nah, kalau udah lanjut ke kita cari I-nya. Jadi cari I itu gimana? Cari I itu kita 90 dikurangi sudut vertikal yang sudah tadi kalian cari nih. Jadi ini bakal dikurang sama ini dah dan seterusnya sampai ke bawah sama. Lalu ini iradian. Kenapa harus ada radian? Karena ya biasa ini sudut ya, jadi harus pakai radian. Nah, ini untuk SD rata-rata. Itu SD rata-rata kan ini makanya ini ya.
Kenapa makanya ini? Karena ini itu sama, misalnya nih, ini 1 ke 2 itu 77,56 atau sama aja kayak 2 ke 1 7756. Karena ini tuh kayak di apa ya? Kayak di AutoCAD, jadi bakal sama hasilnya kalau si SD rata-rata ini. Tapi kalau misalnya di lapangan mungkin bakal beda. Jadi caranya itu kalian jumlahin si SD tadi yang dua ini yang misalnya beda, lalu kalian bagi dua itu rata-ratanya. Oke, sampai bawah sama, terus kalian jumlahin. Terus buat nyari ini si VD, VD ini ada rumusnya ya. Tuh, kalian bisa lihat rumusnya itu si SD rata-rata yang tadi udah kalian cari dikali sin si radian yang sebelumnya. Tuh, ini. Sampai ke bawah sama udah gitu. Nanti kalau udah kita lanjut untuk ke HD. Untuk HD juga sama, cuma bedanya kalau si VD ini kan sin ya. Kalau HD itu cos. Nah, tuh beda. Terus selanjutnya kita cari nilai X, Y, Z-nya. Nih, tuh X, Y, Z. X, Y, Z. Nah, si X-nya ini gimana? Caranya sama aja. Tuh, kalian pakai hasil yang HD tadi dikali sin radian. Oke. Tapi kalau yang X itu kalian ganti pakai cos. Kalau Z kalian tinggal dijumlahin lalu dikurangin. Ini tuh. Kalian apa ya? Kalian ditambahin pakai ini si tinggi alatnya. Gitu. Terus kalau udah kalian lanjut. Oh ya, tapi si nilai X, Y, Z ini itu harus 0, 0, 0 ya. Kalau misalnya 0, 0, 0 tuh kalian harus koreksi lagi. Nah, di sini. Tapi karena ini hasil udah 0, 0, 0 jadi nggak perlu dikoreksi lagi gitu. Terus selanjutnya untuk koordinat ini hasil 786, X-nya 786, Z-nya 942, ininya 282. Itu dari mana? Itu dari gambar si AutoCAD yang tadi udah kalian buat nih misalnya. Misalnya ini yang satu ya. Kalian bisa klik kanan terus properties. Terus lihat nih nilai. Nah, ini tuh nilai X tadi tuh 786, 786, 710, terus 9240, ini 2,826. Kita lihat sama apa enggak? Nah, hasilnya sama kan? Tuh dua. Oh, ini di bulutnya 283. Nah, yang ini juga sama. Tuh, misal nih. Ini kan 786 dan ini 0. Oke. Kita lihat nih yang ini. Ini skip dulu. Kalian bisa klik ini. Nah, ini nilai sama tuh. Yang ininya Z0 kan sama. Oke. Nah, kalau udah kalian tinggal ngupload deh. Nah, upload itu pakai 3D Poly. Caranya gimana? Nih, buat munculin si 3D Poly ini kalian bisa kalian ketik aja 3D Poly, terus pakai kutip dan terus masukin si nilai X, Y, Z tadi yang udah kalian cari itu. Tapi ada ketentuannya ya, ada dan, ada kutip, ada koma kutip gitu ya. Terus kalau udah kalian bisa copy aja, kalian klik terus kalian kontrol, kalian copy nih yang panjang-panjang aja. Udah, kalau misalnya udah, kalian bisa buka pindah ke AutoCAD. Lalu kalian bisa buat folder baru, file baru. Nah, kebetulan saya di sini udah buat ya. Jadi kalau udah ke file baru, kalian bisa di sini, kalian bisa langsung copy, nanti muncul gambar ini. Nah, ini bakal sama kan gambarnya sama yang udah tadi kita buat nih. Tuh, bakal sama. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.